Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome di video pertama gua. Di sini gua mau kasih tutorial bagaimana buat objek sederhana menggunakan Blender 3D. Di sini gua pakai Blender 2.21.2. Jadi kalau kalian baru download Blender di websitenya itu kalian download aja yang versi paling barunya. Selama versi depannya itu masih 9 masih sama lah ya. Oke, objek apa sih yang mau gue buat? Gue pengen buat objek kardus. Sederhana banget kan, cuma kotak gitu doang. Tapi gue pengen kasih cara gimana sih buat objek kardus yang bagus dan kelihatan ya itu kardus gitu, nggak kelihatan hal lain. Oke, kita udah punya tampilan awal Blender. Di sini ada box, ada lamp, ada kameranya juga. Ya udah kita langsung aja eksekusi bagian boxnya. Oke, buat bikin kardus, hal pertama yang harus kita lakukan, sebelum gue lanjut, gue pengen aktifin screencast-nya dulu ya. Screencast ini apa sih fungsinya? Itu buat ngasih tahu kalian semua key yang gue klik. Contoh, kalian bisa lihat di sebelah kiri, gue klik mouse, right mouse, left mouse, gue middle mouse, gue 1, 2, 3 itu semua kelihatan di sebelah kirinya ya. Oke, hal pertama yang kita lakukan buat bikin kardus yaitu kita masuk ke edit mode dulu. Jadi kalau kalian baru coba nih Blender, kalian masuk edit mode itu kalian pencet tab. Kalian pencet tab itu buat masuk edit mode, atau kalian bisa select bagian atas ini, kalian pilih edit mode. Nah, di edit mode ini kita bisa edit semua vertex, edge maupun face dari sebuah objek kayak gitu. Oke, selanjutnya kita harus kasih loop cut ke bagian kotak ini. Loop cut apa sih? Loop cut tuh kayak gini. Dia ngasih potongan melingkar di bagian edge yang kalian select. Ini gue bagian select edge, berarti gue bakal ngecut edge ini di tengah dan itu melingkar gitu. Nah, melingkar kayak gitu. Oke, kita bakal potong bagian atas ini, bagian tengah ini sebanyak 2 potongan. Gimana caranya? Kalian tadi pencet Ctrl R, terus bakal muncul garis line atau warna kuning kayak gini. Kalian scroll itu buat nambah jumlah potongannya, atau kalian bisa langsung pencet kalian mau berapa potongan sih, karena di sini kita butuh 2, kalian pencet numpadnya itu 2, kalian pencet Ctrl L terus 2, jadi otomatis jumlah potongannya itu sebanyak 2. Kalau udah kalian enter terus klik kanan. Nah, sekarang udah ada potongan kayak gini 2. Hal yang selanjutnya dilakukan adalah kita scale potongan tersebut, scale menurut sumbu Y. Jadi kalian pencet S terus Y-nya ini nggak muncul nih. Terus kalian jauhin mouse kalian kayak gini. Nah, terus kita kira-kira tebalnya kardus tuh seberapa, kayak gini lah ya. Oke, lakukan hal yang sama pada sisi satunya. Jadi 2, scale menurut sumbu X berarti sekarang. Samain kanan kiri. Nah, udah kayak gini nih. Terus kalian klik face bagian ini. Kalian pencet yang bagian atas ini. Ubah modenya dari vertex ke face. Kalian select bagian atasnya. Terus kalian ubah view kalian ke bagian depan, pencet 1, numpad 1, sorry. Terus kalian pindah ke mode wireframe, pencet Z. Atau kalian bisa select bagian atas ini. Nih, bagian atas ini tuh ada 4 mode. Di sini ada view shading, di sini ada viewport buat materialnya setahu gue, dan ini buat ada viewport buat rendernya. Jadi kalian kalau pilih itu bisa di ini untuk yang solidnya, kalian bisa pindah ke wireframe bagian yang ini, atau lebih mudahnya pencet Z gitu. Oke, kalian select bagian atas, pencet 1 buat ganti viewnya, pencet Z buat ke wireframe, dan kalian extrude ke bawah. Usahain ininya sama tebalnya. Oke, ini udah ada base buat kardusnya, udah kelihatan ya, udah bentuk kotak dengan volumenya segini. Nah, terus kita mau buat tutupnya. Cara buat tutupnya adalah kalian select face bagian kiri ini, atau kalian bisa dari depan view-nya kalian select menggunakan C. C ini select buat radius. Jadi kalau kalian mencet C terus kalian scroll middle mouse kalian,
Itu buat adjust dari radiusnya. Atau kalian bisa pakai B, ini buat ngeblok lah ya, ngeblok bagian yang mau kalian select kayak gitu. Jadi kalian select bagian atasnya, terus kalian extrude ke atas. Extrude kayak gini. Nah, oke, kalian kalau udah klik kiri, kelihatan nih udah buat tutupnya. Kalau udah kalian atur aja gimana caranya biar dia kelihatannya bagus lah ya. Kalian putar, kalian grab, pencet G, putar atau arah ke bawah atau ke sini lah ya. Kalian rotate. Nah, kayak gini. Oke. Nah, sekarang udah kelihatan nih bentuknya menyerupai kardus lah ya. Karena di sini gue pengen bentuk objek yang sederhana jadi nggak terlalu presisi ukurannya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting kelihatan. Oke. Nah, kalau udah jadi bentuk sederhana kardus, udah bisa dilihat nih bentuk kardusnya. Tapi belum kelihatan karena warnanya belum kita kasih. Di sini ada material. Kalau kalian lihat di sini material ini buat kasih material atau ya warna ya buat si kardus ini. Di sini kita namain materialnya itu kardus. Kayak gini. Oke, namanya kardus, dia udah punya material kardus. Warnanya itu kita bisa atur kayak gini. Nggak kelihatan karena view kita solid. Base ya. Kalau kita ubah ke viewport yang material, itu bakal kelihatan kayak gini. Nah, terus ini kan cuma warna dasarnya aja ya. Tapi buat terlihat seperti kardus, kita harus tambahin namanya tekstur. Gimana cara nambahin tekstur sih buat kardus ini? Kita harus buat, of course. Gue bakal kasih tahu caranya juga. Tapi sebelum ke buat tekstur, kita harus mastiin UV map-nya benar. Apa sih UV map itu? Oke. Kita tinggalin yang bagian material dulu ya. Kita balikin ke putih. Viewportnya juga kita balikin ke solid kayak gini. Terus kita, kalau kalian arah mouse kalian ke sini, klik, dia bakal buat sebuah window baru nih. Dan kita atur window itu buat ke bagian UV editor. Nah, kayak gini. Ini UV editor yang kita mau UV map bagian kotaknya ini, kardusnya, sorry. Fungsinya apa sih UV map ini? Jadi UV map itu ibarat kayak kita ngupas buah ya. Jadi kulitnya itu ngupasnya kita potong di bagian mana sih gitu. Nah, jadi kalau kalian mau belajar UV map itu harus banyak-banyak belajar sih buat tahu bagian mana sih yang harus dipotong, bagian mana sih yang harus nggak dipotong kayak gitu. Oke, jadi buat kardus ini, gue mau pisahin bagian luar kardus dengan bagian dalamnya. Bagian dalamnya maksudnya ini ya, bagian dalamnya itu. Karena kardus kan dia punya yang bentuknya kayak ular-ular kayak gitu. Nah, itu bakal kita buat. So, kita harus misahin dulu bagian luar dan bagian dalamnya. Jadi kalau kalian klik di sini kalian klik, kita seleksi bagian dalamnya. Jadi kayak gini, ini bagian ini, bagian ini, bagian ini dan bagian ini. Kayak gini, terus bagian ini. Nih. Seleksi kayak gini, terus kalian mencet U, terus maksim. Itu bakal misahin bagian yang kita select ini buat jadi potongan sendiri. Jadi kalau kalian mencet A, kalian select semua, terus kalian mencet U, kalian mencet unwrap. Nah, ini kelihatan nih. Bagian yang tadi udah kita select, bagian ini dan ini, itu dia bakal jadi potongan tersendiri gitu. Jadi dia itu bisa misah. Nah, karena dia udah kita potong menggunakan maksim tadi. Lanjutnya adalah kita potong bagian satunya. Berarti bagian sini, bagian sini, sini, terus melingkar sampai sini. Oke, kita pencet U lagi, terus maksim lagi. Oke, kalau udah berarti bagian sininya belum nih. Kita ubah bagian sininya, di sini dan sini, dan bagian sini.
dia juga, atau kalian bisa pakai face select di sini U dan Maxim. Nah kayak gitu. Nah udah nih, kita udah dapat bagian dalam-dalamnya ini. Sorry, ini dan ini udah kita potong. Nah ini udah jadi potongan-potongan sendiri. Kalau udah, sekarang kita potong yang bagian luarnya. Kalau kalian lihat bagian luar, kayak gini. Ctrl L itu buat semuanya. Nah, kalian unwrap itu kan bentuknya begini ya. Gimana caranya biar bentuknya itu lebih bagus sih? Jadi kalian nih harus potong bagian-bagian, terutama bagian-bagian sikunya. Contoh kayak gini. Bagian bawah kotak ini, itu kan berarti yang ini ya. Nih. Sedangkan ini kotak samping-sampingnya, gitu kan. Itu kita harus pisahin nih. Jadi kalian harus potong bagian sini, di sini, dan di sini. Lalu bagian sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kalian pisahin kayak gini. Nih. Kalau udah mencet U lagi, terus Maxim. Dan coba kalian unwrap lagi. Jadi klik satu face aja, terus kalian mencet Ctrl L. Gitu. Jadi dia bakal select semua part yang nggak dipotong gitu. Mencet U, terus unwrap. Nah, sorry. Ini kita unwrap. Nah, ini masih kelihatan kayak gini nih. Walaupun ini udah kita pisahin kan, bagian tadi. Dia bakal ke sini. Tapi bagian yang lain belum kita pisahin. Kayak gitu. Cara gimana? Kita select bagian sini lagi. Satu. Kita Maxim lagi. Kita coba unwrap lagi. Nah, ini potongannya udah bagus nih. Jadi udah kelihatan rapih buat bentuk boxnya. Jadi kita texturing pun nanti lebih gampang dan hasilnya juga lebih bagus kayak gitu. Oke, bagian ininya udah kita wrap. Jadi kita hide aja, mencet H. Bagian tadi yang part ini pun, part dalamnya kita udah rapihin juga. Kita select, Ctrl L, kita hide. Sisa berarti bagian ini yang belum kita apa-apa ini. Nah, kayak tadi juga, ini bagian bawahnya kita bisa partisi kayak gini, shift, kita select kayak gini. Terus bagian ininya juga sama kayak yang tadi, CU, Maxim, kita lihat, unwrap. Nah, jadi potongan rapih. Kalau udah, kalian mencet Alt plus H, Alt H ya, Alt H. Di sini nggak muncul, sorry, screencast-nya. Dia buat munculin semua objek yang kalian hide tadi, semua face yang kalian hide tadi, sorry. Kalau udah, kalian select semua, pencet U, terus unwrap. Nah, ini udah ke-generate nih UV-nya. Tapi kalian harus atur lagi UV-nya biar bagus ya. Kalian klik satu, Ctrl L, kalian scale barengan sama yang ini karena ini dalam dan ini dan luar, kalian scale bareng kayak gini. Kalian posisiin di UV ininya, ini bisa kalian rotate 9, rotate 90. Nah, kalian atur dulu biar mereka nggak tabrakan, baru kalian scale lagi. Fungsinya apa sih kalian ngatur lagi di UV di sini? Karena ini kan bakal jadi satu ukuran ya, ini si UV ini, biar nanti itu nggak terlalu kecil. Kalau tadi itu kan cuma kecil banget, cuma bagian sini doang kan, sedangkan di sini tuh kosong banget, makanya kalian harus atur lagi. Nah, terus atur juga bagian-bagian ini biar nggak ada yang tiban-tiban gitu. Kalian scale lagi tuh, lalu bagian ini juga kalian grab, terus kalian scale gini lah. Oke, ini udah ada ini, sorry kayaknya scale-nya itu harus barengannya biar ukurannya itu nanti sama, karena buat yang bagian dalamnya. Jadi kalian grab semua baru kalian scale kayak tadi. Nah, udah kayak gini, kalian udah punya UV map-nya.
tinggal kalian tekstur. Gimana teksturnya? Pertama kalian ekspor dulu objek ini, klik file, export, terus ke bagian obj atau wavefront dalam kurung .obj. Kalian klik, lalu kalian pilih lokasinya. Kalau udah, klik export obj. Oke, sampai sini kita udah bikin bentuknya, kita udah ekspor ke obj. Sekarang kita bikin teksturnya. Oke, buat pembuatan teksturnya sendiri, di sini gue pakai Substance Painter. Di sini pakai Substance Painter 2019. Jadi kalian bisa download Substance Painter-nya, bisa kalian gunain buat add teksturnya atau pembuatan teksturnya. Oke, langsung aja. Kalian bisa klik file, new, kalian select objek export yang udah kita ekspor tadi, kardus yang udah kita ekspor dalam bentuk obj. Kita open, pilih resolusinya. Di sini gue pakai resolusinya 2048 pixel. Oke, kalau udah kalian oke. Nah, langsung muncul nih kardusnya. Nah, kalau udah, di sini bagian layer ini default dari Substance kalian akan dikasih satu buah layer. Tapi kita hapus saja layernya. Kita tambah satu buah layer baru dengan cara drag material langsung ke bagian window layer ini. Di sini buat kardusnya sendiri gua mau pakai liter soft buat jenis materialnya. Jadi kayak gini, tapi scale-nya mau gua atur biar dia scale-nya kecil. Jadi kita butuh detailnya nggak terlalu ekstrim ya. Nah, kalau udah gua atur warnanya di bagian parameter. Kalian klik, atur warnanya mendekati warna kardus lah ya. Kalau enggak, kalian bisa pick dari ini ke gambar kardus buat dapat warna exactnya. Di sini gua mau warnanya itu agak sedikit kayak gini. Oke, di sini warnanya gue tentuin kayak gini. Terus gue mau add detailnya. Selanjutnya adalah gue mau kasih fill layer atau material yang berbeda buat bagian volume-volume si kardus nih. Kayak gini, karena nanti ini bakal kita kasih detail kan. Oke, klik aja ini add fill layer. Dia bakal otomatis untuk kayak gini. Nah, buat ngasih layer ini ke bagian atau face yang kita mau aja, kita harus klik kanan di fill layernya, terus kita add black mask. Terus di bagian kiri navigator ini kalian pilih yang bagian polygon fill. Pasti ininya mentok ke sebelah kanan, poin di angka 1. Lalu kalian klik kiri pada bagian yang kalian mau. Di sini kita mau add fill ini pada bagian volumenya. Atau kalian di Windows sebelah kanan ini, ngeliatin UV map ini, kalian bisa add juga di sini dengan cara klik kiri atau kalian blok kayak gini. Oke, nah sekarang volumenya ini udah keblok semua bagian volumenya. Gue mau warnanya itu nggak terlalu beda jauh sama warna base-nya, jadi gue bisa pick ke sini. Tuh, tetapi gue sedikit gelapin kayak gini. Nah, terus kita nggak butuh bagian metal sama roughness-nya, jadi kita butuh cuma color, normal, dan high-nya. Buat bagian high-nya ini, gue mau dia agak sedikit ke dalam ya, dibanding dengan base-nya, jadi kayak gini. Jadi gue mau agak sedikit ke dalam kayak gini. Nah, kalau udah, ini volumenya udah kita add fill layer. Sekarang kita tinggal kasih detail buat si kardusnya. Nah, sebelum gue kasih detail buat kardusnya, kita harus back si modelnya ini di Substance. Maksudnya apa sih back itu? Di sini ada back. Kalau kalian pergi ke bagian texture setting, terus kalian ada back mesh maps, kalian klik. ID-nya nggak usah kalian checklist, dan terus kalian klik back kardus mesh map. Fungsinya apa sih si back ini? Jadi back di Substance ini fungsinya itu buat ngedetect bagian sisi-sisi dari objek kita, bagian sisi, edge, dan bagian-bagian yang kehalangan objek lain itu dia kedetek. Jadi gunanya apa? Nanti gue kasih tahu. Oke, kita back.
Kalau udah selesai, oke. Lalu kita ke bagian layer lagi. Nah, back ini kan tadi gue udah bilang fungsinya itu buat ngedetek sisi-sisi atau ujung-ujung dari setiap model kan. Bagian yang ketutupan, bagian enggak, fungsinya itu adalah saat kita pembentukan nanti buat kita tambahin a generator. Jadi kalau kalian add satu buah fill lagi, klik kanan, add black mask, klik kanan lagi, lalu kalian add generator, pilih generatornya, kalian metal edge. Nah, kalian pilih metal edge, kalian bisa lihat nih, ujung-ujung dari objek kalian itu bakal memiliki namanya ini ya, apa namanya, kayak ujung-ujung besi gitu deh. Nah, kayak gini. Ini kok nggak ke generate tapi ya. Ujung-ujungnya itu bakal kalian bisa setting buat edge-nya kayak gini. Atau kalian dirt itu bisa disetting kayak gitu. Jadi buat efek-efek kotor, efek-efek ini tuh bagian dalamnya tuh. Di ujung-ujungnya itu bisa ada efek-efeknya kayak gitu. Itu fungsinya kita back kayak gitu. Oke. Selanjutnya kita atur coba ya, dirtnya itu kita gelapin. Jadi kelihatan bagian dalamnya kotor kayak gitu. Oke. Nah, buat metal edge-nya juga tadi agak kurang ke generate nih bagian-bagian sini. Oke, next lah gitu kita bahas. Oke, selanjutnya kita mau kasih detail di bagian volume-volumenya ini. Gimana caranya? Yaitu kalian ke bagian layer, sekalian add new layer lagi, fill layer ya, add fill layer lagi. Lalu kalian klik kanan, add black mask lagi. Nah, setelah kalian add black mask, di sebelah kiri kalian navigasi ini, kalian pilih yang brush atau paint, terus kalian ke bagian alpha. Nah, bagian alpha ini adalah sebagai stem dari, jadi brush kalian itu bentuknya itu nanti kayak gini. Nah, sesuai dengan alpha yang kalian pilih kayak gitu. Nah, sekarang buat alpha yang digunain itu gue udah buat 4 buah alpha yang nanti bakal gue kasih linknya di bagian deskripsi. Kalau kalian lihat nanti objeknya, alfanya, teksturnya pun gue bakal share di deskripsi nanti, gue kasih linknya. Oke. Lalu sekarang kita lihat ke bagian file, terus kalian import resource, add resource, dan kalian pilih 4 alpha yang nanti gue share. Udah kalian open, kita define dulu nih, dia itu sebagai alpha semuanya, alpha. Terus import resource tuh gue pengen ke self atau ke settingan base dari si substance-nya. Jadi setiap gue buka substance, alphanya akan selalu ada kayak gitu. Oke, kalau setelah itu kalian import, nah ini bakal muncul 4 alpha yang baru kalian import tadi. Nah, lalu kalian ke bagian layer tadi, klik yang bagian cardus volume kayak gini. Jadi kalau kalian stem bentuknya kayak gini, ini bisa di-adjust ukurannya. Nah, ini kan kayak gini bentuknya ya. Jadi kalau gua pencet shift terus dark line kayak gini, tapi gue pengen jaraknya itu sesuai sama besarnya. Jadi gue mau kayak gini. Gimana caranya? Kita ke bagian brush, terus kita ke bagian di sini ada namanya spacing. Spacing di sini kita atur ke 100. Jadi kalau gue gini, gue pencet shift, nggak 100 berarti ya. Di sini flow-nya aja semua oke. Kita coba aja ya. Nah, ini kok masih kurang banyak nih, jangan flow-nya itu berarti sekitar 80 mungkin ya. Kita coba lagi. Masih kurang. Spacingnya coba kita 90.
Nah, oke, kurang dikit lagi ya. Berarti space-nya itu ke 95. Kita coba lagi. Nah, ini udah mendekati lah. Oke, kita pakai yang 95. Oke, biar lebih gampang dibanding kita harus ngebrush di bagian sini, kita bisa gunain layer ini buat ngebrushnya. Jadi kalian zoom in, lalu kalian angle-nya ini kalian ubah ke 90, kayak gini. Kalian kecilin, sesuaiin sama ukuran ininya. Berarti di sini. Nah, kalau udah kalian zoom out, kalian stem bagian ini, kalian pencet shift, kalian lalu pencet ke ujungnya. Nah, otomatis dia bakal ngegenerate kayak gini ya kan. Tapi kalian harus sesuaiin lagi. Jadi kalau emang nggak sesuai, coba sesuaiin lagi atau bisa pelan-pelan. Kita zoom kayak gini, zoom gitu. Kalian klik di sini. Kalian set shift atas kayak gitu. Nah, ini juga tinggal kalian klik kayak gini. Ini ke sini. Oke, ini udah dapat buat bagian sininya. Kita lakuin hal yang sama pada bagian lain. Klik shift ke ujung. Terus bagian ini juga. Klik shift ke ujung. Gitu, bagian ini juga ujung. Nah, oke. Ini kita udah dapat detail buat bagian volumenya nih semua. Tuh, udah dapat detailnya. Tinggal ubah warnanya aja. Warna kita hampir samain, cuma kita lebih gelap. Dan kita mainin, ini nggak usah kita mainin di bagian high-nya, hanya kita turunin kayak gini. Nah, ini udah ke add detailnya, udah lebih kelihatan kalau ujung-ujungnya itu kayak kardus ya, kayak gitu. Oke, tahap selanjutnya adalah apa? Kita harus tambahin detail-detail buat yang ketiga icon ini. Jadi kalian add layer baru lagi di layar. Di sini kita cuma mau nge-add 3 buah icon ini, warnanya aja. Jadi kita nggak butuh semuanya kecuali warna. Dan kita klik kanan, black mask lagi. Warnanya kita atur ke hitam, black mask, paint, kita pilih, klik alfanya. Nah, ini alfanya udah ini, kita angle-nya kita balikin lagi ke 0, ke 0. Kalau udah, tinggal kalian stem aja. Sekarang di bagian sini, stem, untuk ini, masuk ini, dan bagian payungnya. Oops. Nah, kayak gini. Nah, ini udah. Ini udah ada bagian logo-logonya. Kita tambahin lagi ya kali ya. Kita tambahin logo dari substance-nya sendiri. Jadi substance udah punya alpha banyak. Kalian tinggal pilih aja mau pakai alpha yang mana. Di sini gue pengen pakai alpha yang, nah ini untuk recycle ya, untuk recycle simbol. Terus gue juga mau pakai ada square-nya, nanti gue pakai ini. Berarti yang ini dulu, oke. Pilih gitu. Gue mau tambahin di bagian sisi sini. Jadi gue stem bagian sini, lalu klik alfanya lagi untuk recycle. Gue scale brushnya, terus gue stem. Nah, buat tekstur kita udah nyampe sini. Tinggal kita export aja. Gimana caranya? Klik file, terus export tekstur. Export tekstur. Nah, buat export tekstur di sini kan ada template ya. Template-nya itu kalian harus
harus atur sendiri. Itu kalian nanti mungkin bisa cari di forum-forum atau di mana buat settingan Blender 3D. Jadi untuk blendernya sendiri itu ada setting untuk base color, roughness, metallic, normal, high, dan emissive. Itu di sini gue pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin nanti gue pakai cuma 5 kali di blendernya ya. Buat settingannya sendiri tuh kita lihat bisa cari di forum-forum atau di YouTube juga banyak ya buat settingan blendernya. Oke, kita langsung export aja. Di sini filenya itu output directory gue mau di Cardus, gue mau add new folder namanya texture. Oke, di sini tinggal kalian export aja. Ini yang akan kalian export nih, file-filenya ada 6. Oke, export. Oke, kalau udah nanti kita balik lagi ke blendernya. Oke, kalau kalian udah export tekstur yang udah kalian buat tadi dari Substance, sekarang tinggal gimana masukin tekstur tersebut ke objek Cardus yang udah kita buat di Blender. Caranya itu kalian ganti view-nya dari UV editor ke bagian shader editor. Nah, ini kayak gini nih tampilannya. Kalian bakal dapatin ada 2 jenis ya, yaitu principal BSDF sama material output. Nah, buat masukin tekstur yang udah kita buat tadi, itu ada cara yang gampang, tapi kalian harus aktifin add-ons-nya dulu di Blender dengan cara klik edit, preference, kalian cari yang namanya nih, Node Wrangler, kalian aktifin dulu. Kalau udah, kalian tinggal pencet, sorry ini belum aktif, biar kelihatan ya. Kalian tinggal pencet Ctrl Shift T. Nah, otomatis dia bakal kebuka nih window dari si blendernya nih buat masukin teksturnya. Kalian tinggal ke bagian folder tempat kalian ekspor tekstur tadi, kalian blok aja, terus kalian tinggal klik principal texture setup. Oke, kalau udah kalian ke pencet 0 buat masuk ke tampilan kamera. Kalian arahin aja kameranya, mungkin dengan cara klik view, terus ini harus di checklist ya yang kamera to view, biar kalian kalau saat view kamera kayak gini, saat kalian gerakin kamera juga akan ikut gerak kayak gitu. Oke, kalau udah di set, di sini gue pakai lighting ada 3 lighting point dan 1 lighting untuk sunnya. Kalau lighting kalian bisa explore sendiri gimana bagusnya. Kalau udah bisa kalian ke mode render. Nah, ini hasilnya kayak gini. Jadi ini kok Cardus yang udah kita buat tadi. Teksturnya juga udah kita apply. Pastiin kalau detailnya itu yang udah kita buat masuk. Oke, ini udah masuk. Oke, tinggal di render aja. Oke, kayaknya cukup dari situ aja tutorial yang mungkin bisa berguna ini. Thank you for watching, and jangan lupa subscribe buat gua kasih tutor-tutor noob-noob lainnya. Oke, thank you.